terima apa enggak? Ya udah kalau kamu nggak terima ya kamu oh seperti ini ya sudah kamu kamu kaji lagi ya kan? Itu terserah Nah Anda. itu tadi aja pas di room sebelah aja tuh masalah itu kan ini kan ya. Itu saya dengar itu namanya Gema ya itu. Itu nama apa? Nama ininya apa? Nama akunnya gitu. Nah itu ribut tuh. Nah itu di keyakinan saya. Ribut aja gitu. Saya mau naik deh, kagak dia naikin tuh. Maksudnya biar mengamankan situasi gitu. Kagak dia Ya. naikin. Aduh, ya udah gitu kan. Karena Tadi saya nggak mau naik. karena Hah? nggak mungkin lah karena kita nggak mungkin ya begini ya memaksakan suatu iman seseorang bahwa iki muslim ya ya gini ya contoh Iya, ya maaf maaf ya, nggak ya masalah coy. iya Gua iya nggak kesinggung, nggak jadi kesinggung. jadi gini iki ayo nih gua ajarin lu gini itu salah ya kan bener nggak lu ngajakin misalnya iki ngajakin Frank nih apa namanya Frank Frank ayo lu masuk Islam gitu itu salah jadi Oh kita nggak iya akan iya iya iya. iya kita nggak akan memaksakan iman seseorang bener nggak ya kan Iya, saya nggak gitu masalah ya. Tapi saya akan menarik ya, ini cerita ya. Maaf maaf ya, ini, saya ya. tidak ada. Jadi 10 tahun yang lalu sejak saya itu SMP ya. Kalau SMP itu yang lain kan ya, tahulah gimana kalau SMP 10 tahun yang lalu itu. Saya SMP itu waktu itu. Dulu kan zaman-zaman FB tuh ya zaman-zamannya alay gitu masalah Facebook gitu. Yang lain pada ngegame, terus ada yang pacaran, terus ada yang lain-lain yang ngegame gitu. Nah, hanya sayang sendiri tuh yang bener-bener apa ya, paham banget dengan agama saya, ya kan. Dulu tuh saya waktu saya SMP itu tepatnya 14 tahun ya, itu pada saat di situ ya. Tuh saya bener-bener fanatik banget gitu ya kan. Nah, jadi saking fanatiknya begini tuh itu bener-bener radikal saya begitu, ya kan. Dan di situ saya ya, kalau yang pada saat itu tuh karena emang bener-bener bukan karena saya tuh apa ya, taat ke agama itu karena saya tuh bener-bener sadar. Itu cuma hanya kayak sebenarnya kayak apa ya, kayak hanya pengen dipuji pada saat di situ ya. Maaf maaf nih ya, ini maaf ya. Nah ini cerita waktu 10 tahun yang lalu itu. Nah jadi pada setelah saya tuh sudah beberapa Tunggu dulu Bang Iki. Nathan ya. itu udah ada siapa namanya Debbie di bawah Bebe Joget tuh. Ya, sabar. Ya, Gue dari oke. depan. Nah, Sabar. ya silakan Gue dari dilanjut depan. Iki. Ya, silakan dilanjut. Nah, jadi setelah 2 tahun yang ini, setelah saya udah itu tuh, nah udah tuh iman saya tuh udah berkurang gitu. Maksudnya udah mulai 2015 tuh pas saya itu setelah saya masuk SMA ya 2014 kan itu kan ganti presiden ya gitu ya. Nah 2015 itu udah tuh iman saya udah mulai pudar gitu ya kan. Karena saya tuh menyadari gitu apa yang saya rasakan di situ. Nah, pas saya tuh udah sadar di situ, pas saya udah masuk kuliah. Setelah itu 2018, itu saya semester 2. Dan disitulah saya udah menyadari bahwa saya itu tuh kayak hanya pengen dipuji buang, bukan hanya kayak bener-bener kepada Tuhan gitu. Nah, disitulah lah. Di sini, nah pas lagi pandemi, terus ada salah satu channel lah, channel YouTube ya, itu yang menyadarkan saya gitu tentang siapa saya, terus apa yang saya rasakan. Nah disitulah saya tuh udah mulai sadar kalau ya itu tuh pas waktu saya FB tuh emang bener-bener apa aja diposting gitu ya kan dari perasaan terus dari kayak tentang ajaran itu kayak ngerasanya tuh kayak bener-bener kayak pengen dipuji bukan karena bener-bener niat kayak gitu itu ya kan. Nah dari cerita saya begini tuh ya artinya ya kalau setiap apa tentang apa ya ibadah ataupun ya soal apa ya pokoknya hubungan dengan Tuhan itu nggak perlu kayak dipublikasikan ke medsos cukup hanya di diri sendiri ya atau dirahasiakan lah hanya apa ya masing-masing apa ya di apa ya cukup di diri hanya Tuhan sama individu aja yang tahu tentang apa ibadah nggak perlu diposting apapun. Nah itu ya pelajarannya ya Ya. dari cerita saya. Kalau kalau dari medsos sih mungkin oke ya. Tapi kalau dari pengajaran sendiri yang saya ketahui ya antara Ya, Islam dengan Muslim pun agama lain pun ya Hindu ya, Buddha sekalipun itu mereka menyiarkan pun menggunakan karena ini kita di teknologi ya abad milenium ya bisa ya, dikata seperti itu mungkin ya itu cuma yang saya kadang yang saya sesalkan itu begini kalau kita
mengajarkan, bertukar pikiran sama orang, itu sah-sah saja. Tapi jika sudah istilahnya menghujat, ya ingin bertanya tapi mengarahkan ke penghujatan itu kan sangat-sangat tidak benar. Kita di Kristen tidak diajarkan seperti itu. Bahkan di Muslim pun seperti itu, apalagi mengejek. Itu di surat Al-An'am 108 pun bertuliskan seperti itu. Betul kan saudara? Iya. Ya, kita alangkah baiknya kita jalani agamamu, agamaku. Ya udah, kita yakinin yang kita peluk agama itu. Betul kan? Seperti itu. Iya. Ya kan? Jika kalau kita tidak korek-korek juga bagus bertamu, saya rasa nggak ada lah perdebatan. Malah kita bisa mendapatkan saudara walaupun bukan saudara kandung ya, saudara dalam pertemanan ya. Seperti itu. Ya, bentar. Shalom Debbie, selamat malam. Saya nanya nih, ini ngorek-ngorek apa dulu? Kenapa? Enggak, ini si Frank ini dia kan bilang ngorek-ngorek nih. Apa dulu nih ngorek-ngorek dalam hal apa dulu nih? Oke, dalam hal seperti yang tadi ya, banyak kan tadi di sini juga ada beberapa yang naik. Kan kita pembahasan nggak ada ke agama mereka ya, jadi ke agama Muslim ya. Jadi tiba-tiba naik mengorek-ngorek tentang kitab kita ya. Nah, begitu saya balikan tentang Al-Quran, kok kalian bertanya seperti itu? Nah, seharusnya dia bisa berpikir dong, kenapa Anda tidak dalami kitab Anda? Kenapa Anda tidak dalami ajaran Anda? Alangkah baiknya ya, mereka saling mempelajari. Ya, dalam arti mempelajari agamanya masing-masing. Begitupun saya juga mempelajari agama saya, Alkitab. Iya. Itu yang paling penting poinnya. Bukan saling menjatuhkan. Iya, saya mengatakan ya, saya minta maaf nih, saya perwakilan dari Muslim juga. Kalau Muslim seiman saya ini memang mereka ini benar-benar buta. Bukan buta nggak bisa lihat, tapi buta dan radikal. Dan mereka, ya saya bukan paham ya, saya ngerasain apa yang mereka ngerasain. Mereka tuh ibarat kayak bocah yang nggak dikasih mainan nangis gitu. Nah, mereka ini maksudnya ini bahasa sederhana, kalimat sederhananya ya. Tapi ya kalau mereka ini kalau nggak diterima tuh ibarat kayak anak kecil nggak dikasih mainan, nggak diturutin ya. Nah, jadi yang Bapak maksud di sini kan ya umat saya ini memang ya kekanak-kanakan dan nggak dewasa. Ya itu dia lah. Jadi nggak semuanya umat saya itu kekanak-kanakan ya. Tetapi kedewasaan itu penting. Karena kalau tidak ya kayak tadi tuh langsung adu bacot, hanya masalah soal nyari kebenaran gitu. Intinya ya maksudnya berdewasa dalam berdiskusi gitu. Kalau yang kekanak-kanakan itu mereka ini nggak kuliah, mereka itu cuma ya yang saya katakan buta gitu. Ya kalau saya secara individu ya, saya itu sekarang ya lebih kayak sadar diri, terus apa yang saya rasakan gitu. Jadi begini saudara, ya yang sebenarnya terjadi di media sosial ini seharusnya mereka terapkan seperti ini. Semakin kita tinggi pengetahuan kita, semakin berwawasan kita tidak akan memperdebatkan itu. Ya, antara misalnya agama itu ya, yang ada sebaiknya itu kita mengedukasi. Misalnya contoh supaya yang lain dengar juga contoh. Ya, mereka bisa mengajarkan edukasi tentang Islam itu sendiri kepada umat-umat yang Muslim. Begitupun Kristen, kita mengedukasi tentang apa ajaran Kristen itu lebih bagus saya rasa. Ya, Frank, ada yang masuk Frank. Jadi ini ya mengajarkan ke umatnya masing-masing gitu ya kan? Ya. Iya, jadi ada edukasi, ada yang didapatkan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi saya pun nanti. Suma Nathan, Suma. Iya, semangat malam teman-teman. Selamat malam Suma. Suma. Iya, oke, menarik sekali bahasannya. Silakan dilanjut, saya nyimak dulu. Oke, nah jadi ya ini yang saya katakan ya, maksudnya
cukup tahu aja di pada umat dalam umatnya masing-masing gitu. Karena kalau ya saya katakan sendiri ya, saya lebih sadar diri apa yang saya rasakan. Dan yang selama ini tuh saya cuma kayak apa yang saya lakukan ini kayak maksain. Bukan maksain karena benar-benar diri saya, tapi saya ini kayak dikekang dari umat-umat saya yang benar-benar mereka tuh maaf ya, ini kayak masalah akhirat. Mereka kalau udah masalah mungkin melanggar, marah mereka. Ya bedakan lah menista dengan melanggar. Kalau menista kan ya mereka kayak ngatain gitu. Tapi kalau melanggar ya udah. Nah, tapi dari umat saya seperti ini, mereka kalau masuk melanggar, udah marahnya udah kayak apa, ya kan? Kayak marahnya udah kayak barangnya kayak dihancurin. Padahal ini masalah kayak masing-masing gitu. Tapi kalau masalah mengingatkan, itu masih ya udah. Tapi kalau udah kayak berkali-kali, itu saya udah curiga. Ini kayak ngatur hidup saya gitu atau gimana? Ya karena kalau saya dari pendapat saya, bidadara nggak akan pernah memaksa, hanya setengah setan lah yang memaksa. Nah kayak gitu. Iya, saya lebih suka memang ya apa yang saya pelajari itu yang saya terapkan dalam hidup saya, ya kan. Makanya saya kadang-kadang kalau berdebat dengan bilang, oh ini mencari kebenaran yang seperti apa, yang tidak ada titik temunya, ya kan? Ya intinya ya kesempurnaan Yang berujung nanti hujatan, inilah itulah. Saya paling nggak suka seperti itu. Iya, kalau saya katakan ya dalam keyakinan saya ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, jadi kalau saya katakan tentang fakta-fakta dari umat-umat saya ini, mereka ini kayak saking butanya itu, mereka sampai kayak mengatakan kayak gini lah, ada yang komen tuh itu di IG ya, tentang Om Deddy ya, ada yang komen begini di akunnya Om Deddy ini, ketika iblis gagal membuatmu membuat Deodo Esasa akan membuatmu rasa benar. Waduh, ini nih. Jadi saya ini memang ini buat umat-umat saya yang menasihati tapi kayak ngatur gitu. Maaf ya, ini dalam umat saya ya, bukan di umat kamu ya, itu ya. Nah, jadi ini saya menyindir mereka yang saking mereka benar dalam ajarannya, saking kayak ngatain masalah. Maaf contoh nih. Deodo Esasa lu. Lihat aja lu. Nanti lu bakal bla 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 lu di neraka lu. Nanti lu bakal digorok lu, nanti lu bakal bla bla bla. Itu kalau ya mereka ngancam sesama, ngintimidasi gitu. Kayak masalah akhirat. Ya gitulah kalau udah buta gitu, udah kekanak-kanakan lah gitu. Oke, selamat malam yang baru masuk. Oke. Ya. Saya boleh bicara sedikit, Bang? Oke. Malam. Shalom Elohim semua. Baik, makasih. Ini saudara Iki Slepei Muslim ya? Iya. Abang punya umat? Punya. Anda nabi? Bukan. Terus kok bisa punya umat, Bang? Umat maksud dalam apa dulu nih? Kalau di dalam Islam itu yang punya umat itu hanya nabi, hanya rasul. Kok Anda punya umat? Enggak, maksudnya ini kayak seiman gitu. Saya minta maaf ini. Saya maksudnya seiman saya. Jadi seiman saya. Iya, tapi nggak usah jelek-jelekin seiman, Bang. Nggak perlu jelek-jelekin seiman di depan orang-orang yang tidak seiman dengan Anda, itu nggak baik gitu ya. Bahas aja Islam di depan teman kita ini, Islam yang benar itu seperti apa gitu. Jadi nggak perlu jelek-jelekin umat Islam. Coba yang seperti apa yang benarnya, coba dijelasin dulu. Iya, ceritakan aja yang Anda tahu tentang Islam gitu. Islam itu mengajarkan seperti ini gitu ya. Karena di Islam itu tidak diajarkan menjelek-jelekan sesama muslim di depan orang-orang kafir, Bung. Apalagi dengan narasi yang Anda bangun, Anda punya umat, itu bahasa asing bagi saya. Kok ada umat Islam punya umat? Emang dia nabi gitu ya? Oh enggak, yang saya enggak mau saya enggak mau ngaku umat, cuma hanya seiman saya. Iya, karena kalau di dalam umat di Islam itu nggak ada itu cerita pengakuan saya punya umat. Yang punya umat itu nabi gitu. Maaf, itu saya kepikirannya maksudnya yang saya maksud seiman ya.
Ya, seiman mungkin maksudnya Bang. Iya. Saya malah Jadi karena kecepatan ya. iya, jadi lain kali nggak perlu jelek-jelekin sesama umat Islam di depan teman-teman. Ya, katakan aja bahwa mereka tidak menjalankan Islam dengan baik dan Anda menjalankan Islam dengan baik, kan gitu ya? Ya. Nah, Oke, teman-teman dari Kristen, mohon izin kita bahas apa nih? Itu kau lanjutkan aja lah. Kau di sini anu lah semua. Iya, baik. Kau jelaskan. Kalau di Islam itu apa kaidahnya kebaikan gini. Islam. Kau Kalau di tanya, Islam itu- aku lagi belum selesai. Ya sudah kau ngomong aja sendiri. Ya, jadi kalau di Islam itu punya kaidah ya, teman-teman. Di Islam itu di dalam Iya, maksudnya bahasa sederhananya ajarannya. Iya. Kalau di Islam itu ajarannya jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 46. Baru saya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jadi ada pelarangan di umat Islam itu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Ini larangan di dalam ajaran agama Islam. Tapi ada pengecualian. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Gitu. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu ya jelas kita dilarang berdialog, berdebat kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka gitu. Jadi kalau di Islam itu ya sederhananya kalau berbicara mengenai agama, Islam itu sebenarnya kaidahnya udah jelas Bang. Makanya umat Islam itu tidak ada kemudian mengambil narasi di dalam terjemahan Al-Quran, narasi-narasi yang bisa menyindir agama di luar Islam gitu. Makanya di terjemahan Islam, agama Islam, di terjemahan kitab suci umat Islam itu tidak ada kata teos. Karena umat Islam itu paham betul kata teos itu adalah kata Tuhan di dalam bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani adalah bahasa original teks kitab saudara kami umat Kristen. Tidak ada kata Alkitab, tidak ada kata Biblos, tidak ada kata yang bahasa Yunani gitu ya intinya. Karena umat Islam itu tahu supaya tidak menyinggung perasaan saudaranya umat Nasrani gitu, umat Kristen. Tapi sebaliknya di kitab Anda justru inilah yang memicu dialog. Jadi teman muslim, jangan serta-merta Anda itu mengatakan dialog itu, debat itu adalah sesuatu yang keliru, tidak. Dalam hal ini Islam, apologet muslim itu posisinya bertahan gitu ya. Karena bertahan Islam karena tidak menggunakan agama. Ini ada apa ini? Kok udah rame aja nih? Enggak, saya bangun narasi dulu. Nanti silakan Anda tidak menggunakan bantah. agama lain. Baru kamu bilang apologet Islam. Apologet itu dari bahasa apa kau sudah gunakan? Jadi jangan membatasi bahasa. Apologet itu artinya orang yang mempelajari tentang Islam, orang yang mempelajari tentang kekristenan, gitu. Apologet. Ya. Kau lihat dulu etimologi apologet. Jangan membiasakan diri. Tidak perlu, nggak perlu. Saudara Billy. Nah, ini dia. Ini dia. Kata apologet aja Anda klaim. Bagaimana dengan kami yang Anda perkosa kata Allah, kata iman, kata Alkitab, kata Rasul, kata ayat. Itu kan? Anda tersakiti kan hanya dengan kata apologet aja gitu loh. Woi, udah. Ya. Maksudnya ya ini dia hanya pendapat aja nih. Udah nggak usah lu pendapat dan nggak usah maksa gitu ya. Intinya jadi, kasih pilihan mereka masing-masing aja udah. Jadi boleh gitu, boleh ajaran agama Islam itu dicampur adukkan gitu ya menurut Anda ya? Bukan, saya nggak mengajar. Boleh dikatakan, boleh diajarkan bahwa Allah itu punya anak gitu? Bukan, Bang Billy. Lalu apa? Iman saya, dengar ya. Ya. Saya juga seiman sama kalian, sama kamu ya. Boleh enggak saya nguji Anda ngaji? Boleh enggak saya nguji Anda ngaji? Enggak, itu privasi buat saya. Gitu ya. Jadi nggak perlu Anda mewakili Islam. Kalau membaca kitab suci Islam aja nggak bisa gitu ya. Nggak perlu. Kami nggak butuh, Bang.
Nggak perlu pembelaan. Keberadaan Kalau saya di ngaji boleh. sini, Saya tak perlu. Saya ngaji boleh. keberadaan saya di sini itu sebagai counter terhadap ajaran Kristen yang acap kali menggunakan Al-Quran sebagai hal yang dijadikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan Anda datang di sini sebagai pembela gitu. Boleh nggak saya nguji Anda ngaji? Saya ngaji boleh. Nah, tuh, Saudara Ikis Label, boleh nggak? Oh, itu privasi buat saya. Kok Maksudnya privasi? Baca kitab suci Anda katakan privasi. Membaca Al-Quran Anda katakan privasi. Anda belajar di mana? maksudnya jangan di room, mending ketemuan aja langsung ya. Ketemuan aja langsung. Jadi saudara ya, jadi kalau Anda tidak memahami tentang apa yang sedang terjadi saat sekarang, Anda mending diam. Oke? Anda mending diam, Anda baca Quran, masuk ke kamar, kunci dalam kamar, Anda berzikir di situ sampai ajal menjemput. Itu aja yang Anda kerjakan. Jangan lagi Anda melihat bagaimana orang-orang di luar sana menghujat Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Oke, Loh, Anda nggak perlu tahu itu, kan gitu ya? Jadi begini, Anda nggak teman-teman. perlu tahu bagaimana akidah umat Islam itu dirongrong dengan cara-cara yang mereka sudah susun Begini, begitu sempurna. Suma. Anda Kamu diam jangan aja di rumah. baper. Wa Gitu, ya. amalun minkum. Wa amalun minkum. La Nah, terus iya, Anda diam. Anda diam ketika akidah Anda itu dirongrong dari luar gitu. Anda diam. wa amalun minkum lakum amalun minkum. Oh, nggak bisa kayak begitu. Itu beda. Itu kaidahnya beda. Anda nggak cocok dengan kaidah seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan di dalam Al-Quran, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira." Kalau Anda tidak cocok dengan itu, silakan Anda masuk ke hutan, tinggal di dalam hutan, bawa apa yang Anda mau. Karena fenomena yang ada sekarang ini adalah pemurtadan terjadi di mana-mana dengan metode-metode yang mereka sudah susun begitu terencana. Enggak semua, itu hanya sebagian. Baper. Ya, oleh karena itulah kemudian saya juga hadir di sini. Kalau Anda tidak bisa menghadapi keadaan seperti itu, ya Anda masuk kamar, sembunyi di dalam kamar. Silakan. Sembunyi ini saya udah di kamar. Ya udah, nggak usah tampil di permukaan kayak gini, nyerang-nyerang Islam, menyalah-nyalahkan orang Islam, ngaku-ngaku punya kaum. Aku punya kaum, kaumku itu sama halnya Anda mengaku sebagai seorang nabi. Yang punya kaum itu hanya nabi. Ya, Saya udah minta maaf ya. Saya udah minta maaf, itu saya maksud tuh seiman saya. Tapi saya cuma ya makanya Anda nggak usah menggurui saya, oke? gurui ngajarin maksudmu ya. Iya, nggak perlu ngajarin saya. Kalau mau berkongko dengan Bu Yuni silakan, jangan dengan saya. Jangan Anda mau meluruskan saya. Karena kaidah cara kita penyampaian kita itu beda gitu ya. Anda mau berkongko-kongko dengan saudara-saudara Kristen, silakan aja. Saya pun demikian, saya punya banyak sahabat Kristen, adik angkat, kakak angkat. Baptis. Tapi mereka tidak pernah kemudian menyentuh daripada akidah saya. Paham. Itu yang perlu Anda tahu. Gimana? Kamu sudah dibaptis? Kagak lah, nggak main kan gua. Saya sayang sama diri saya sendiri, Pak. Baptis aja di agama Kristen itu enak. Anda nggak perlu ibadah. Oke? Anda nggak perlu ibadah. Jaminan langsung masuk surga. Jangan nyentuh Ayo, agama asal kami percaya kalau tidak Yesus paham. dengan mulutmu, maka Jangan engkau ini. akan diselamatkan. Itu Saya ini 1 penyebar Yohanes fitnah 2, ini. 1 Yohanes Penyebar 2. fitnah. Ketika ada yang melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Ini penyebaran hoax, ini penyebaran hoax, ini fitnah, dalil ini fitnah. dalil kitab, ada dalilnya, Bung. Oke, kita buka. Galatia 5 nomor 1. Iya, nanti kemudian Dengan matinya Yesus Iya. maka kau dibebaskan, kau Oke. dimerdekakan, Oke. melakukan apapun yang kau Makanya kan, mau. oke, saya jelasin. Gitu. Galatia 5 ayat 1 ya. Dimerdekakan Iya, silakan. dengan hukum perhambaan. Artinya begini. Makanya ketika kalian mengatakan bahwa ya. sabar. Jadi begini Gimana? ya.
Gimana? supaya kamu jadi apologet Kristen. Kamu bisa jadi apologet Kristen. Jadi menurut Suma, Iya, dibaptis dulu dia Bang Billy. udah gampang Bang Suma. Saudaraku Oke. Suma, kau tenang dulu. Sedikit lagi kau juga akan dibaptis kok. Nggak usah baperan bang. Udah. Nggak usah baperan. Nauzubillah min zalik. Tenang. Dikasih tahu. Selama saya kamu. masih waras, saya nggak mungkin jadi pengikut kalian. Itu apa? Jangan sampai saya seperti itu bahasa Arabnya ya. Jadi begini, Suma sudah mengatakan asal percaya Yesus. Ya, silakan. Asal percaya Yesus masuk surga dengan terbuktinya Galatia 5 Ya. ayat 1. Ya. Roma 10 nomor 9 nomor Roma 10. 10. Nah, itu sangat bertentangan dengan Yakobus 2 ayat 26. Oh, Iman. Yakobus itu muncul belakangan, Bro. Tuh. Pahami dulu bahwa ada Sabar. ajaran yang mengkanter hukum Taurat. Sabar. Baru kemudian muncul aturan-aturan yang dibuat Cuma- belakangan kan gitu. Tunggu dulu. Guru Ndabi Lilin 7 mau bicara. Kau dengar dulu Guru Ndabi Lilin Ya, 7. silakan. Iya. Silakan. Guru Ya, alias Bang, Rasul yo, Bililin ya, 7. lagi Oke. ini nih ya. Jadi begini, Selebeu. Nanti kamu bisa jelasin kepada saudara-saudara Muslim tentang Taurat. Jadi begini, Taurat itu tidak dimengerti oleh Islam. Makanya mereka mengira Torah itu judul kitab. Bukan. Kenapa disebut kitab Taurat? Karena Torah itu dalam bahasa Ibrani itu, Apa sih sabar. Balas yang ini nih si Noni nih ya. Oke, saya mau bikin dulu Selebeu ini jadi apologet Kristen untuk penjelasan. Berikut baru kau semua kalau kau mau. Jadi Torah itu artinya instruksi, aturan, perintah. Di dalam aturan-aturan bangsa Israel itu, aturan-aturan perhambaan seperti tidak boleh bergaul, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang bukan Yahudi, itu di dalam Alkitab Yohanes 10 ayat 38. Bagaimana penjelasan tentang orang Yahudi tidak boleh duduk semeja dengan atau makan semeja dengan bukan orang Yahudi. Itu aturan orang Yahudi yang disebut dengan Torah ataunya Taurat. Sama. Makanya kamu lihat dia di dalam Terus? terjemahan baru itu tidak ada di dalam teks terjemahan baru. Teks terjemahan aduh, Selebeu, fokus Selebeu. Iya. Nah, jadi kamu lihat di dalam teks terjemahan baru itu dalam bahasa asli tidak ada kata Torah. Jadi kalau kamu merujuk itu ke teks terjemahan bahasa Inggris, saya paling banyak menggunakan teks bahasa Inggris untuk saya terjemahkan ke bahasa Inggris Indonesia. Jadi nggak ada Jadi bahasa gini, kata Saudara Torah. Billy. Sabar Bang Billy. Suma, Guru Nda lagi bicara. Nah, jadi kemudian di sini semua salah mengerti bahwa Rasul Paulus itu tidak lagi mengikuti aturan-aturan daripada bangsa Yahudi. Yang Paulus sarankan mengikuti ajaran Torah atau aturan perintah Allah, bukan di bawah aturan-aturan perhambaan yang diberikan khusus kepada orang Yahudi. Yang aturan Itu. Allah yang Anda maksud itu yang mana? Hah? Nah, ini udah Aturan mulai Allah yang Anda maksud itu. Oke. Seperti Yang mana apa? tuh? Kamu tahu nggak? Mulai. Sabar. Aturan Kamu Allah tahu yang nggak? Anda maksud yang mana? Iya, hukum bayangan itu seperti apa? Hukum 547. Hukum bayangan. Siapa yang mengajari Anda mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum bayangan? Siapa? Sabar. Jadi begini, Ikis lebe, kamu duduk aja. Ntar lagi kamu akan Tunggu. dibaptis sama Bang Billy. Duduk aja dia. Iya. Ya? Nggak bakal baptis saya nolak loh ya. Enggak mungkin loh. Kamu kan seperti sekarang itu kau nyerang-nyerang Islam. Kamu dibaptis nanti pakai gas LPG sama teman-teman Kristen. Santai. ini fitnah, ini kejam. Ya, jadi kembali Jadi kepada begini. topik Billy. Coba kamu tunjukkan data di dalam pengajaran Torah bahwa Torah itu sifatnya hanya bayangan bagi perjanjian baru kitab kamu itu. Silakan. Sebelum saya tunjukkan bahwa hukum Taurat itu adalah kepastian yang menyelamatkan Bani Israel. Ayo. Jangan di-mute, jangan pura-pura nggak dengar. Saya. Kamu nggak ada apa-apanya. Udah Siapa diam. yang mute? Siapa yang mute? Saya Nggak ada yang maksudnya. mute. Saya kan katanya ada yang ngomong ya. Udah mute aja sih Ki. Nah, itu saya nurutin yang si viewersnya itu. Maret. Mau masalah Taurat saya nggak masalah. Kalau di Ah, dalam
Kalau dalam Al-Quran itu saudara Billy, inna anzalna Taurah fiha hudaw wa Oke, nura. oke. Saya jelasin Nah, dulu sedikit tentang Sekarang Taurat. ketika Anda mengatakan Taurat itu adalah bayangan bagi perjanjian baru, coba tunjukkan dalilnya di Oke. Taurat. Jadi Silakan. begini. Halil. Kak, oke. Sekarang saya pakai dalil one by one, saya akan urut. Oke, Yesus silakan. berkata Nah, Matius ini 5 saya ayat jawab dulu yang 17. jawab ininya. Iki Sabar. Slebe, tunggu aja kamu dibaptis. Diam di situ, kau nggak usah Kau ngomong. dengar dulu, Selebes. Kau tulis semua ayat-ayat yang aku berikan ini. Yesus Wah, berkata si dalam Cecep nih ya. Oke, kau tulis semua juga semua yang kukatakan ini. Ya, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi yang Barang Yesus siapa? sampaikan, sabar. Kau baca terus aja lah. Jadi begini. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun, apa hukumannya? Oh, bahaya. Neraka jahanam. Neraka Betul. jahanam. Betul, barang siapa yang Bagaimana meniadakan dengan hukum ajaran Paulus yang membatalkan semua hukum Taurat? Nah, ini yang Nah. saya mau kasih ajar ke kamu. Oke, saya ya, merujuk silakan. kepada, jadi kamu jangan pernah, ini juga pembelajaran juga kepada kita semua bahwa hukum Taurat itu bukan hanya satu macam. Contoh, hukum moral, itu Taurat. Iya, Yang iya, kedua, hukum sipil. Oke, hukum sipil. Kemudian hukum upacara. Ya, hukum upacara itu harus kita pahami dalam Hakim-Hakim 7. Ya, Hakim-Hakim 7 ayat 37 itu yang berbicara tentang hukum-hukum. Yang hukum bayangan tadi ayatnya mana, Bang? Iya, itu yang disebut itu hukum-hukum bayangan. Ya mana dalilnya? Jangan Anda menuduh kitabnya orang hukum bayangan demi untuk mengangkat derajat kitab perjanjian baru Sabar Anda kau, itu. sabar, Silakan. sabar. Jadi di Mana dalam Keluaran hukum bayangan? 29, ya ada di dalam Ulangan 29, itulah yang menjadikan bagian untuk harum untuk menuruti ketentangan yang berlaku untuk, kita baca dulu. Ntar aku besarkan dulu tulisannya, mataku udah gelap ini. Belum ini kali, belum botol. Apa? Belum Maksudnya botol. Maksudnya Belum, belum betul. Belum angkat botol kali. Botol apa nih? Botol Enggak. apa dulu? Saya kan sudah bilang, yang pertama, kecap. saya lebih halal dari kamu. Yang kedua, saya lebih steril dari kamu. Kok kamu Ya, nggak nggak apa-apa. percaya? Nggak apa-apa. Silakan Iya. aja. Yang tadi dalilnya bahwa Torah itu adalah hukum bayangan. Saya tunggu. Oke, kita Sampai buka. Iki Slebei mendaftar Polwan, Oke. saya tetap menunggu. Silakan. Sabar. Polwan mah wanita, polisi maksudmu. Aduh. Polwan. Iki, kamu mau jadi apologet? Kau kuti semua ayat-ayat dari Guru Nabi Lilin 7. Saya ini Rasul Bililin 7. Kutip, Apologi Oke. apa? dikutip aja. Oke. Ini baca. Apa? Kau dengar dulu. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Itu kata Dan bulan Paulus yang akhir. saya minta, Tunggu. dari kitabnya orang Yahudi. Billy. Kita jelaskan satu-satu dulu. Kamu paham Ya dulu. dari Taurat dong, kan Enggak. pertanyaannya jelas. Sekarang Mana di begini. dalam Taurat, kalau hukum Taurat itu adalah bayangan untuk perjanjian Suma. baru mana? Suma. Begini Ngarang Suma. aja kamu. Yang tahu tentang kata Taurat itu orang Yahudi. Kamu aja nggak bisa jelaskan apa arti Taurat. Sudah mau ribut di sini. Kau jelaskan dulu arti Taurat dalam keimanan Islam. Ketemu langsung. Kau jelasin dulu. Capek saya ini. Jelaskan. Udah lari, jadi lari dari pertanyaan saya bahwa hukum Taurat Begini, itu adalah bayangan. Saya Itu tanya, lari. kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak pahami. Coba kau jelaskan Gimana arti Taurat. ceritanya? Enggak. ceritanya? Hukum Saya- Taurat itu kan adalah merupakan petunjuk cahaya bagi Saya- Bani Israel. Aduh, makanya Sehingga saya Yesus mengatakan minta, kalau engkau ingin hidup maka lakukan segala perintah. Cuma kan gitu. yang saya tanya hukum Taurat, apa ya. arti Taurat supaya kamu Nggak, bisa pahami. Bill nggak usah kabur. Tunjukkan Mana aja siapa yang kabur? kalau Saya lagi ajaran menunggu minum Kristen kopi di itu sini. benar dengan segala aspek perangkat yang ada di Kristen, Anda pasti Stop dulu. tentu bisa Jangan menunjukkan melebar. data Jangan bahwa melebar. hukum Taurat itu adalah bayangan. Ada nggak datanya? Jangan dulu melebar.
Oke. Ngapain lu mau nyuruh buat Sekarang follow kamu Pokemon? jelaskan dulu kata Ini fitnah Taurat. namanya, Bung. Kamu fitnah Enggak, kitabnya orang sebagai bayangan Tunggu demi dulu. untuk menjajakan Ibrani. Saya minta dulu kamu jelaskan kata Taurat. Kamu menuduh sesuatu yang kamu tidak pahami, Suma. Enggak Kau jelaskan dulu arti perlu, Taurat. Bang Billy. Kitab Betul. Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Dibedakan kata Taurat dengan Oke, kitab Taurat. fiha Dibedakan. padanya hudan, ada petunjuk, wanur, dan ada cahaya. Gitu kau, loh. kau pikir juga kitab daripada kitab 212 Wiro Sableng nggak ada petunjuk, ada petunjuk semua kitab Ya, kitab ya ini sudah juga usah ada kayak petunjuk. begitu. Anda memfitnah kitabnya orang sebagai bayangan kitabmu yang adalah perjanjian baru. Kamu Nah sekarang berbicara tunjukkan data itu mana? Karena kalau kita melihat akan di dalam Al-Quran dan juga dalam kitabnya orang Yahudi, Billy, justru hukum Taurat itu, kitab Taurat itulah petunjuk menuju kepada Tuhannya para nabi. Aduh. Baca Nah, ulang saya sudah 6, jelaskan. nomor 4 Dengan sampai nomor 9. Yesus mengatakan begini, dengan Taurat kita mengenal dosa. Artinya jika kita melanggar Taurat, artinya kita tidak akan memperoleh hidup itu yang bukan kekal. itu bukan Yesus yang mengatakan itu Paulus itu. Fitnah lagi dia. Benar-benar lah. Jangan Parah suka kau ini, memfitnah. Suma. Kau jelaskan Parah, dulu arti parah. Taurat. Parah. Kau jelaskan dulu parah. arti Taurat. Oke. Masuk. Bang Sonik. Jadi nggak ada di dalam kitab perjanjian lama bahwa hukum Apa? Taurat itu adalah bayangan. Sekarang Begini Suma, kamu jelaskan dulu apa arti Taurat. Yang menjelaskan Taurat ini adalah dalam bayangan. Ini adalah orang Yahudi sendiri. Baru kamu datang dari bangsa Indonesia. mau ayatnya menantang. mana? Itu kan Anda mengatakan Ibrani kan? Surah Ibrani itu yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan perjanjian baru, ajaran Paulus. Sementara Tuhan sendiri, Tuhannya Bani Israel menekankan agar Bani Israel mentaati sampai mati hukum Taurat itu. Kok bisa jadi bayangan? Ini data dari mana? Nah, Karena Yahweh sendiri yang mengatakan dia akan menjadi juru selamat dan menjadi penebus. lah iya Makanya kamu memang. yang menjadi Memang dia sudah jadi juru selamat dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Tuhanlah juru selamat itu, bukan utusan, bukan duta. Nah sekarang yang saya minta, mana Tunggu. datanya? Kita balik dulu. Hukum Taurat Kalau- itu adalah hukum bayangan. Tunggu Di dulu, mana? kamu tidak tahu Taurat. Seketika dijelaskan oleh orang Yahudi tentang Taurat, kamu bantah. Ini penyakit kamu, Suma. Kau jelaskan dulu arti Taurat menurut keislaman. Taurat itu yang diberikan kepada Bani Israel untuk dijalankan, untuk disyariatkan, untuk dilaksanakan, untuk ditaatin. Aturan Sekarang sipil, kalau aturan sipil, Aturan ya, sipil. civil law sipil itu aturan bangsa Israel, bukan merujuk kepada aturan Allah. Itu termasuk Torah. Kemudian Iya, aturan upacara, hukum-hukum upacara itu termasuk Torah. Di Makanya dalam- Sekarang tadi begini, Saudara Billy, ketika Suma. Anda membawa Matius 5 nomor 17, Anda harusnya sadar bahwa segala aspek yang menjadi perintah dan larangan para nabi itu adalah bagian dari Torah. Makanya Yesus mengatakan tidak setitik pun, meski yang sekecil iota pun tidak bisa dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Kan begitu. Yang terkait perintah dan larangan itu bukan bayangan, itu ketetapan, itu ketentuan yang harus dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Nah sekarang Anda menggunakan sebuah buku yang dituliskan untuk non-Yahudi, kemudian Anda jadikan itu sebagai alat Oke. untuk mengkanter hukum Tuhan. Itu gimana itu? Makanya aku minta mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan. Kita baca dalam teks asli dulu supaya kamu paham Iya, mana oke, hukum oke. yang Baik. Taurat. Baik, silakan. Kita pakai ayat anyu aja, pendekatan terjemahan yang Ibrani benar. silakan Anda tampilkan biar saya bacakan kalau ada. Kayaknya benar-benar aja kau bahasa Ibrani. Iya, mana tahu saya bisa kan gitu. Tunjukkan aja mana yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah bayangan. Ada nggak? Saya baca, saya paksakan eja meskipun saya masih level eja. Silakan. Kau dengar baik-baik ya. Saya terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia. Jangan salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa dan pengajaran para nabi.
melainkan untuk menggenapinya. Hukum Musa. Oh. Ya, di situ tidak ada kata Taurah. Taurah tidak ada. Makanya kata hukum Taurat itu kamu juga kan makanya lebih cerdas untuk menyelidiki kitab saya, baru kamu memprotes. Kamu tahu nggak? Hukum Musa, hukum apa? Ada hukum Musa dari Tuhan, ada juga hukum Musa untuk bangsa Israel atau hukum aturan sipil, itu juga disebut Torah. Kemudian hukum-hukum upacara itu yang digenapi oleh Yesus sendiri. Yang digenapi Yesus adalah hukum upacara. Itu yang dimaksud dengan hukum bayangan. Bang Billy nih. Hukum bayangan itu dituliskan di mana di kitabnya orang Yahudi? Hukum-hukum upacara merujuk kepada hukum-hukum upacara. Hukum upacara gimana? Upacara bendera atau apa ini? Makanya jelas itu yang kamu harus paham, bahwa kamu sendiri tidak mengetahui tentang hukum Taurat. Makanya kamu cuma memandang bahwa hukum Taurat itu artinya adalah hukum Allah. Kamu terjebak dalam penerjemahan juga. Makanya saya kasih uraikan kamu Saudara tentang Billy ini. Kau dengar dulu semua tentang ya, baru itu. Ini yang saya uraikan tentang hukum-hukum. Ada hukum tentang apa? Yang disebut hukum-hukum upacara. Inilah hukum-hukum Ka'bah yang mengatur upacara agama bangsa Israel yang merujuk kepada Mesias. Anda ngomong apa gitu? Ngomong apa sampai ini agak susah ini. Imamat 23, di dalam Imamat 23 itu dalam hukum-hukum upacara tentang korban bakaran, itu dalam Imamat 7. Yang digenapi oleh Yesus itu adalah hukum-hukum upacara seperti itu. Makanya kan saya bilang, kamu berbicara tentang Taurat, kamu tidak mengerti. Kalau kamu bisa pahami tentang Taurat itu, asal dia orang Yahudi asli bisa paham. Tapi kalau kamu hukum Taurat itu ketetapan Tuhan terkait dengan proses penyembahan, terkait dengan syariat, terkait dengan hal-hal yang mereka lakukan sesuai dengan prosesi ibadah. Itu hukum Taurat. Kata Taurat, hukum Taurat itu tidak merujuk kepada hukum Allah saja. Saya sudah uraikan loh tadi. Gimana ceritanya Anda ini? Ngomong apa sampean? Bagaimana? Aturan-aturan hukum Allah yang mana? Iya, hukum-hukum Allah yang mana? Coba Anda baca dulu Matius 5 nomor 17, nomor 15 sampai nomor 20 coba. Kayaknya Anda bingung ini. Belum angkat botol kayaknya malam ini ya. Saya kan sudah bilang, saya lebih higienis daripada kamu. Masa kamu nggak tahu? Sebentar. Selamat malam yang baru masuk. Shalom. Mana? Shalom, Oke. Saya baca dalam teks yang mendekati terjemahan asli. Janganlah terang kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik. Ini Matius 5:15 yang kamu minta kan? Sehingga mereka akan memuji Bapa kalian di surga. Kemudian ayat 17. Janganlah salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapus Matius 5, Bang Billy. Yang kamu bawa tadi itu loh, Bang. Iya, ayat 17. Jangan salah paham. Bagaimana ini Gurunda Billy ini? Aku datang bukan untuk menghapus hukum Musa. Hukum Musa yang mana? Dan pengajaran para nabi, dan hukum Musa dan pengajaran para nabi. Ini merujuk ke teks asli. Terus ajaran Paulus gimana? Nah, kemudian makanya itu merujuk kepada hukum-hukum upacara. Tetapi bangsa Israel yang tidak percaya bahwa itu adalah Yesus adalah Mesias masih melakukan hukum-hukum upacara. Kamu harus paham penggolongan hukum Taurat itu hukum-hukum mana yang termasuk golongan hukum upacara yang telah digenapi oleh Yesus. Itu merujuk kepada aturan Mesias. Iya, silakan. Ini harus dipahami. Makanya kalau berbicara Taurat, harus memahami dulu struktur Taurat. Kalau tidak paham seperti itu, menuduh, memfitnah, nggak paham. Kenapa? Karena yang Paulus ajarkan kepada kalian itu serangannya terhadap Torah gitu. Satu-satu. Ya, silakan. Oke. Begini, Bro Juma harus mengetahui bahwa hukum Taurat tuh ada 3 bagian besar, yaitu hukum utama, yaitu hukum yang ditulis pada Lobato, kemudian hukum sipil, kemudian hukum seremonial yang seperti Bro Bill itu. Jadi yang seremonial itu yang digenapi oleh Yesus atau biasa dikenal dengan 613 Misfot. Makanya di dalam
Lukas 16:16 dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hukum Taurat, tapi pengertian Taurat ini ada seremonial karena kita keterbatasan dalam kosakata dalam bahasa Indonesia. Hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu digenapi sama Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih itu loh, bro. Tetapi hukum utama yaitu 10 hukum yang ditulis Lobato atau intisari daripada hukum Taurat itu berlaku. Gitu, Bro Zuma. Silakan lanjut, Bro Iya. Billy. Iya. Tapi kan gini loh Bang, di dalam konsep yang diajarkan Paulus kemudian dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan Betul. apapun itu, mau Anda 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, Begini, Bro yang inti Zuma. Yang intinya kan dimaksud- dibatalin, yang nggak ada dimaksud- lagi tuh. Iya, betul. Yang dimaksud oleh Paulus itu 613 mitzvot itu. Makanya kita sekarang sebagai orang Kristen tidak melakukan 613 mitzvot itu. Misalkan korban bakaran, korban penyembelihan, korban penebusan dosa. Kita sudah selesai. Itu yang dimaksud dengan Paulus. Kok Karena bisa? Siapa yang ngajarin, Bang? Loh, itu Yesus sendiri mengatakan seperti itu di Lukas 16. Di mana? Di mana? Lukas 16. Di mana? Lukas 16. Lukas 16 itu munculnya kapan, Bang? Apa emang sudah ada sejak Yesus itu masih ngajar gitu? Iya, Yesus sendiri yang mengatakannya. Lukas 16:16. Nah, si Paulus hanya menegaskan kembali. Catatan Lukas itu adalah catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, Bang. Jadi bukan Betul. dihasilkan dari. Betul, tetapi Terus kenapa bahwa Anda Lukas- berani mengatakan itu perkataan Yesus? Bukan, Lukas itu bukan hanya penelitian saja, tetapi dia juga mencatat perkataan Yesus. Karena Lukas itu Iya, termasuk maksudnya murid daripada mencat- Yesus. Oh. Iya, oke. Oke, lanjut. Iya. Lalu bagaimana perkataan Yesus yang mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat? Loh, makanya Bro Juma harus ngerti dulu. Pengertian kalau Bro Juma mau tahu, itu harus Bro Juma membuka dari bahasa originalnya. Karena keterbatasan silakan. dari Silakan. bahasa Indonesia. Itu Silakan Anda buka. maksudnya- Kita baca sama-sama. Yang mana? Yang Silakan. mana dulu? Bentar. Yang akan ditanyakan. Lah kan Bentar, Bang Yesus. Suma, kalau Iya, silakan. Bang Suma mau minta bahasa aslinya, Bang Suma lupa waktu di Sumbe AFM sama Pak Kodex. Pak Kodex kasih bahasa aslinya. Kenapa Nggak rupanya? bisa apa-apa tuh waktu itu. Ya, karena memang Ingat sesinya nggak saya waktu itu itu? bukan untuk datang seperti itu. Saya bukan mau diuji. Ini kan sekarang kita mau bukan ujian, kita mau melihat original teksnya kan gitu. Emang kita mau ujian? Gini, Kan gini enggak. Bro Zuma, aku ajarin deh ya. Bro Zuma Ya, kalau mau silakan. melihat yang paling simpel, Bro Zuma buka di web sabda.rj. Tetapi sabda.rj nanti di situ ada pilihan 3 itu. Di tengah itu baca. Nanti baca. Nah, cara yang bacanya tuh gimana? Nanti cara bacanya tuh baca terus Bro Zuma mau misalkan kitab Matius tulis. Nanti itu diklik Matius pasal berapa, ayat berapa. Nah, jangan diisi semua lengkap. Nanti dia akan membahas satu ayat itu dan situ nanti ada keterangan di bawahnya tuh kode-kode strong katanya gitu loh. Misalkan 03148156 misalkan itu. Nah, nanti itu di situ diklik nanti kelihatan. Apa yang dipertanyakan Bro Zuma, misalkan Taurat, kata Taurat. Asli bahasa Tauratnya itu nanti ada. Itu berbeda-beda. Bro. Tapi Ya, kalau perlu mau Anda- lebih spesifik lagi, buka Bible Hub. Nah, kalau mau praktis lagi, itu ada aplikasi di Play Store, ya, itu terdiri dari 2 bahasa, satu Hebrew, satu Grek. Nanti kelihatan. Itu bisa. Ya, saya paham, Selamat Bang. malam yang baru masuk. Kembali Saya ke- ngerti gitu.
Cuman masalahnya sekarang ini kan bahasa Indonesia ini, bahasa terjemahan inilah yang kemudian yang kembali diibranikan, bukan merujuk kepada kitab yang aslinya, kemudian disebarkan berdasarkan terjemahan kepada masing-masing wilayah. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah penekanan-penekanan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam Yosua 1 nomor 6. Itu kan sudah sangat jelas di situ. Sudah begini aja Pelarangan Suma. jangan menyimpang ke kiri, Suma, jangan menyimpang ke kanan. kita belajar saja, tapi kita bahas harus- saja. Cuma kita bahas harus saja. tetap kemudian kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Oke. Musa. Kita, Itu kita kan bahas perintahnya saja. kepada Bani Israel. Kita bahas saja hukum mana yang lebih bermoral, hukum Allah atau hukum Yahweh atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang kita bahas biar rame. Nah, tadi yang Anda katakan bahwa hukum Taurat itu bayangan, Anda mau tinggalkan gitu. Itu menurut karena zaman dahulu penyucian diri itu dilakukan dengan darah binatang, tetapi sekarang sudah digenapi dengan darah Yesus. Kamu itu struktur daripada hukum-hukum Taurat itu kamu tidak paham. Kok darah dari darah Suma. hewan kok jadi darah manusia? Suma. Ini ajaran dari mana ini yang Anda Jibril aja dapatkan? tidak bisa mampu menjelaskan arti Taurat. Kamu yang mau menentang. Kamu aja menjabarkan Taurat aja nggak tahu bagaimana kamu ini. Bukan gitu. Anda kan ini orang Nah, Kristen. Coba kamu buktikan. Selayaknya orang Kristen itu kan orang yang paham tentang kitabnya orang Yahudi. Saya sudah paham. Nah, coba Anda baca Yosua, Yosua Kitab- 1 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Di coba? ayat di mana yang mengatakan bahwa kitab itu dikhususkan kepada orang Yahudi, kitab Taurat. Mana ayatnya? Di dalam Yesus saja datang, dia mengaku dengan mulutnya hanya untuk Bani Israel, orang Yahudi. Yang mana ayat siapa mana? ini? Nanti saya jelaskan itu Ya, mana konteksnya. Tunggu, sabar dulu. Yosua 1 nomor 7 coba Anda lihat. Apa ini? Kamu bilang Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu kata siapa? oleh hambaku Musa. itu Oke. kata siapa? Janganlah kamu menyimpang ke Itu kanan ke kata kiri supaya siapa? engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi orang Yahudi yang taat kepada perintah ini itu tidak akan percaya dengan Paulus. Apa? Karena perintahnya jelas. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau berada. Makanya orang Yahudi itu nggak percaya Paulus. Oke, dijawab sama Malikil. Coba Malikil, jawab Malikil. Silakan Kak Malikil, kasih kesempatan Kak Malikil ngomong ya teman-teman. Silakan. Biar nggak kemana-mana. Yang lain mute. Silakan Kak Malikil. Silakan. Oke, timer biar tidak kemana-mana. Dah, fokus saja. Ini penekanan kitabnya orang Yahudi. Harus sungguh-sungguh orang Yahudi itu mentaati seluruh hukum Taurat. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Oke, yang dibahas Jadi gini, kitabnya atau Bro Malik. hukumnya? Ya, Bro silakan, Malik, silakan. kita Ya, buka dulu. hukum-hukumnya. Bukan, gini. Hukum-hukumnya tiba-tiba muncul ajaran Paulus yang kalian imani itu yang bertabrakan dengan dalil-dalil kitabnya orang Yahudi. Gitu loh. Kasih batasan pengetahuan Zuma ini tentang siapa Yahudi, ya, apa hak-haknya dan apa hubungannya sama Paulus, klaim-klaim mereka terhadap Paulus, dan keberhakan mereka berada di dalam root Yahudi. Mungkin itu lebih bagus. Masalahnya kasihan dia tidak tahu tentang Taurat itu yang mana yang dimasukkan oleh Paulus. Justru yang kalian yang nggak tahu Taurat. Ya, kalian yang nggak tahu Taurat, kalian menyangka bahwa perjanjian lama itu Taurat. Silakan Kak Malikil. Kalian menyangka, sementara kitab Septuaginta aja itu dianggap sebagai kitab yang bukan berasal dari kitabnya orang Yahudi. Bang Suma, Gitu loh. Bang Suma, sabar. Silakan Kak Malikil. Kira-kira Maliki, si Herdi mau bahas, mau jawab apa kira-kira ya? Kasih koridornya biar nggak masuk dia. Oke. Ya, coba. Esensi dari Taurat itu kan janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu tentang keselamatan Mesias. Itu esensi dari Taurat. Keselamatan siapa? Keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa. Berlanjut terus sampai ke pengganapannya kepada Kristus Yesus.
mulai ngaco. Bang Suma, Sekarang begini ya. Belum Bisa apa-apa jangan udah dipotong-potong nggak Bang Suma? Satu-satu. Enggak, masalahnya dia membual. Masa hukum Taurat larinya ke Adam, kemudian nanti dijualnya Yesus. Damaikan dulu hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Sabar, saya arahkan dulu si Herdi. Damaikan dulu antara ajaran Taurat dengan ajaran surah-surah Paulus. Itu dulu, Saudara Herdi. Silakan. Jangan Anda ngibul gitu loh. Silakan. Oke, yang saya bilang kan esensi dari Taurat itu penggenapan tentang janji Tuhan. Karena Taurat itu adalah hukum yang dinyatakan kepada manusia untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan, karena hanya sang pembuat hukum tersebut yang bisa melakukannya. Maksudlah Hukum Taurat adalah nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Nubuatan kadada aja ini. Gimana sih Anda? Coba mana nubuatannya bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan nantinya? Oke. Ada nggak? Oke, gini. Silakan. Hukum Taurat adalah nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Sebab hanya pembuat hukum tersebutlah yang bisa melakukan hukum tersebut dengan 100%. Apa-apaan sih Her? Nggak ngerti? Masih nggak ngerti? Her. Masih nggak ngerti? Hukum Taurat itu salah satunya hormatilah ibu bapakmu. Yesus ada bapaknya? Nggak ngerti juga dia. Otoritas pembuat Taurat itu yang berkuasa atas Taurat itu. Tunggu bang. Si Herdi mencoba menjajakan ajaran Paulus dengan mengkanter semua aspek yang ada dalam hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan Tuhan kepada Nabi Musa, dengan mengatakan menubuatkan sang pembuat hukum untuk kemudian apa tadi itu menghapus atau apapun hukum itu sendiri. Nah sekarang hukum Taurat itu mengatakan hormatilah ibu bapakmu, kedua orang tuamu. Yesus bisa menggenapi itu menghormati kepada ayahnya. Jadi Saudara Herdi, Anda melucu gitu loh. Sekarang begini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, ya, itu adalah hukumnya wajib mereka laksanakan. Ketika mereka melanggar, cara mendamaikannya melakukan korban hewan. Damai kemudian. Bertobat mereka dengan cara itu. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan Tuhan itu sendiri yang membuat hukum itu sendiri yang datang kemudian untuk menghapuskan atau mengatakan itu kutukan yang harus ditebus di atas tiang salib. Tapi faktanya tidak demikian. Yesus justru mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Gimana tuh? Sekarang Anda percaya siapa? Yesus atau Paulus? Nah, silakan. Nah, kasih waktu ya, jangan kesurupan ya kawan. Gini, hukum Taurat ya adalah hukum, menurut Daud adalah hukum yang sempurna. Ya, kesempurnaan hukum Taurat itu tidak ada manusia yang bisa melakukannya 100%. Jadi sempurna bukan dalam artian hukum Taurat itu bercela, enggak. Saking sempurnanya, tidak ada manusia yang berdosa yang bisa melakukannya 100%. Yang bisa melakukan itu hanya Dia yang membuat hukum tersebut, yaitu Kristus. Itu yang saya jelaskan tadi. Hukum Taurat adalah hukum penggenapan, hukum nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Kata Daud, hukum Taurat itu sempurna, jelas sempurna. Hukum Taurat itu sempurna. Kenapa manusia tidak ada yang bisa melakukannya? Karena manusia yang kagak sempurna. Hanya yang sempurna yang bisa melakukan hukum itu. Makanya saya katakan itu nubuatan. Karena hanya Kristus Yesus yang bisa melakukan kesempurnaan hukum tersebut. Itu maksudnya. Bro harus paham. Lalu kalau mau dibawa ke dalam Islam, apa yang dipahami, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum Taurat? Kagak ada satupun yang dilakukan oleh Muhammad dari hukum Taurat. Lalu apa kalian mau ngomong Taurat?
Apa yang mau didambakan? Tidak ada satupun. Jangan kesurupan dulu, Her. Jangan kesurupan dulu, Her. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya sampai dulu. Ngapain lari? Kenapa lari ke Islam? Kenapa lari ke Islam? Sementara Anda tidak bisa mendamaikan antara Torah, Yesus dan Paulus. Kenapa lari ke Islam? Separah itukah penyakit kalian? Bang Suma, separah itukah? Diskusi di sini. Bang Suma jangan cuma mau menyerang kami dong. Harus dua arah. Bukan menyerang. Justru Anda diserang oleh kitab Anda sendiri. Kan gitu. Begini, tadi kan udah dijelasin, Bro Juma. Enggak. Bentar. Begini. Dengar, saya 30 detik. Bentar, saya turun 30 detik. Gini, mulai panik kalian. Kalau Bang Suma mau membahas Taurat, emang Muhammad melakukan Taurat? Kenapa larinya ke Muhammad, ke Nabi Muhammad? Hei, kenapa ketidakberdayaan kalian itu melarikan kepada ajaran Islam yang begitu sempurna? Komparasinya lo, Bang Zuma. Komparasi gimana? Dengarkan abang-abangku, dengarkan saudara-saudaraku, dengarkan saudaraku. Al-Quran itu adalah kitab independen. Tidak sama seperti perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengatakan mereka seikat. Oke? Oleh karena itulah ketika saudara Herdi mengatakan hukum Taurat sempurna, tidak ada manusia 100% yang mampu melakukan kecuali Yesus. Nah, Herdi apakah Yesus punya istri? Gitu loh. Halo, Bang? Di dalam Quran. Apakah Yesus punya istri? Ketika ada perintah di dalam Taurat memperlakukan istri seperti apa? Apakah Yesus punya istri? Udah di timer aja, mulai ya. Bang Suma, satu ngomongnya. Oke. Jadi Bang Herdi, saudara Herdi, Anda jangan melakukan bualan di hadapan saya. Oke? Paham tidak, Her? Silakan 3 menit, Bro Herdi dari sekarang. 3 menit start nih ya. Oke, jadi gini. Jadi saking sempurnanya Taurat itu, saking sempurnanya Taurat itu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Manusia berdosa tidak ada yang bisa mentaati 100% hukum Taurat. Karena saking sempurnanya. Manusia kagak sempurna. Kristus datang ya menggenapi Taurat itu ya digenapi di dalam 2 hukum ya. Taurat, seluruh Taurat itu kan berdasarkan kasih. Itu yang Kristus damaikan di dalam Taurat. Yang hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sampai kapanpun. Nah, digenapi di dalam 2 yaitu mengasihi Tuhan. Karena poinnya tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu esensi dari Taurat. Kalau mau ikuti per itemnya kagak ada. Karena kesempurnaan Taurat tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa. Hanya yang suci yang bisa melakukan itu. Itu maksudnya. Nah, esensinya adalah mengasihi. Makanya Kristus berkata, segala hukum Taurat tergantung kepada 2 hukum tersebut. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu. Karena mustahil manusia pendosa-pendosa ini bisa melakukan Taurat dengan 100%, mustahil. Lanjut. Ya, saya tambahin ya. Kalau Bang Suma mengatakan... Enggak, masih ada waktunya nih. Masih ada waktunya. Gimana, Herdi, lanjut? Masih ya, aku tambahin. Lanjut, boleh aku yang tambahin? Iya, silakan. Ada yang mau tambahkan? Saya aja ya, boleh ya. Di Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, Musa berkata kepadamu, bencilah musuhmu dan kasihilah sesamamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini adalah salah satu penggenapan dari hukum Taurat. Jadi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dan menyempurnakan. Bukan untuk menghilangkan. Silakan yang lain. Enggak, ini bagusnya head to head gitu loh, Nathan. Silakan Heri, ada setengah menit lagi. Lanjut. Setengah menit, oke. Kalau kita mau membahas tentang Taurat, itu fatal sebenarnya. Ini kalau mau dibenturkan ke dalam kekristenan, Kristus sudah menyatakan, kalian tidak akan sanggup melakukan item-item Taurat. Ya udah, ya. Kristus sudah mengatakan tidak akan sanggup manusia melakukan Taurat dengan 100%. Ya udah, ini esensinya. Taurat adalah kasih. Yaitu lakukan itu.
Kasihi. Jadi orang yang mengasihi sesama, contoh. Habis. Oke. Ya, jadi Saudara Herdi, apa ini sudah selesai belum? Habis ngomong. Saudara Herdi mencoba untuk melakukan kibulan ya. Dia menuduh, lagi-lagi menuduh dan memfitnah Yesus, mengatakan tidak ada manusia yang sanggup melakukan Taurat. Itu fitnah. Anda nggak akan pernah mampu menunjukkan datanya, kecuali surah-surah Paulus. Nah gini, kepada saudara-saudara yang saya katakan bahwa Anda itu ya harus menyadari, ketika Anda mengatakan Yesus tidak membatalkan, tidak menghilangkan, tidak menghapuskan, lalu kemudian Anda bukan praktisi Taurat, apa yang Anda ingin jual di sini? Ulangan 6 nomor 4 sampai seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda tanganmu, pada tanganmu. Harus menjadi lambang di dahimu. Dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini jelas datanya akurat. Sehingga ketika Anda menyusun sebuah paradigma iman, Yesus datang menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi apa kata Paulus pendiri agama Anda? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Apa enggak Anda sadar ada celah jurang pemisah antara ajaran Yesus dan perkataan Paulus itu tadi? Dan Anda coba bercermin, Anda mengikuti perkataan Yesus atau Anda mengikuti perkataan Paulus? Kalau Anda mengikuti perkataan Paulus, jangan lagi Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Anda adalah pengikut Paulus yang mentuhankan Yesus. Kan itu faktanya. Kenapa orang Yahudi itu kemudian tidak mengikuti ajaran Paulus? Karena di dalam kitab mereka dipesan, teguhkan, kuatkan hatimu, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau Anda mengatakan tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, yang susah di hukum Taurat itu apa sih? Apa yang susah dalam hukum Taurat itu? Coba sebutkan kepada saya satu. Puasa, sunat, habis. Apa yang susah? Habis silakan. Silakan. Oke. Hukum Taurat itu bukan hanya 10, ada 613, ya. Tapi kita bahas garis besarnya saja 10, ya. Di dalam, kita baca ya Alkitab ya. Bentar. Lalu kita coba Keluaran 20 ayat 3. Nah, 20 ayat 3. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Tapi saya luruskan tadi dulu ya. Ulangan 6 ayat 4. Itu bukan Allah kita. Dengarlah hai Israel. Yod-He-Vav-He Allah kita. Yod-He-Vav-He Ehad. Jadi bukan Tuhan itu Allah kita, bukan. Kamu jangan mengajari orang salah, bro. Oke. Hukum Taurat 10 aja ya kita baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini yang dilanggar oleh Muhammad. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, dilanggar. Ya, rukun Yamani, ya, rukun Hajar Aswad. Jangan sujud menyembah, dilanggar. Muhammad sujud dan mengatakan Hajar Aswad itu tangan kanan Allah. Lalu jangan menjemput nama Yod-He-Vav-He Allahmu dengan sembarangan. Muhammad menyalahi karena Muhammad menyebut Allah, ya, bukan Yod-He-Vav-He. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Muhammad tidak tahu hari Sabat, ya. Lalu kedua, kan 5 bagian. 5 bagian itu berbicara tentang Tuhan. 5 bagian itu berbicara tentang kemanusiaan sesama. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Muhammad gagal di sini karena ayah dan ibunya di neraka.
Jangan membunuh, Muhammad gagal di sini. Jangan berzina, Muhammad gagal di sini. Jangan mencuri, Muhammad gagal di sini. Jangan mengucapkan saksi dusta, Muhammad gagal. Boleh berbohong dalam 3 hal. Jangan mengingini rumah, apalagi ini, Muhammad gagal. Semua hukum Taurat yang 10 ini tidak ada satupun yang dilakukan oleh Muhammad. Lalu ngapain you bicara hukum Taurat? 10 ini semua dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya 10, 600 keseluruhan Taurat itu dilakukan oleh Yesus. Itu yang saya katakan tadi, Taurat itu kesempurnaan. Dan hanya orang yang suci kudus yang bisa melakukannya. Karena Taurat itu kudus, suci, sempurna. Memang dikenali di dalam kekristenan adalah hukum pengenalan akan dosa. Sebab manusia itu hanya bisa mengenal dosa-dosa tentang adanya Taurat. Kalau nggak ada Taurat, nggak ada manusia yang mengenal dosa. Itu jadi Taurat itu adalah apa? Ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, yang mana orang yang melakukannya itu yang tidak melakukan itu artinya melanggar, ya. Itu. Makanya di dalam Injil dikatakan Taurat itu adalah kesatuan, melakukan satu, melakukan semua. Jadi Bro Suma, buat apa susah-susah mau membahas tentang Taurat? Kesempurnaan Taurat itu sudah Kristus. Habis waktunya. Oke. Ditanggapi dulu ya Bro Zuma ya. Tadi statementnya daripada Malikil, kemudian lanjut. Oke. Iya. Ya, jadi ketika Anda mengatakan hukum Taurat itu bukan hanya 10, tapi 600 sekian, tapi kita bahas aja yang 10. Kenapa rupanya? Yang Anda harus uraikan di sini pertanggungjawaban agama Anda yang membatalkan segala hukum Tuhan itu. Di mana Anda mengaminkan kalau dikatakan hukum Taurat itu adalah sampah, sengat maut. Oke? Hukum Taurat itu adalah kutukan. Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Kalau Anda kemudian mengurai hukum Taurat itu, lalu kemudian Anda nyerang-nyerang Rasulullah Muhammad SAW, otak Anda nggak sempurna sampai ke sana. Karena hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Anda yang mencari penyakit, bukan Bani Israel kok ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang. Oke? Pahami itu. Jadi kalau terkait dengan hukum tiada Tuhan selain Allah, jangan ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Abraham, makanya kamu akan kecapean cari mana Tuhan yang umat Islam itu. Para nabi itu tak nampak, tidak seperti Tuhanmu. Oke? Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang kesempurnaan hanya Yesus yang mampu melaksanakan hukum Taurat, faktanya salah satu perintah hukum Taurat, hormatilah ayahmu. Yesus punya ayah? Tidak. Berarti dia cacat, tidak mampu kemudian melaksanakan hukum Taurat yang itu karena dia nggak punya ayah gitu. Dulu, Bang Zuma, sebentar. Ini masih ada 1 menit 30 mau menjawab pertanyaan statement Herdi atau gimana nih, Bro? Biar ini saya sedang menjawab, Bro. Ini saya sedang menjawab. Oke, lanjut. Ini sudah saya menjawab gitu. Oke. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan harus disempurnakan, Ulangan 30 nomor 11 mengatakan hukum Musa itu adalah hukum yang mudah, hukum yang ringan. Mana yang berat? Yang mana yang berat? Yang Anda katakan bahwa hukum Taurat itu berat. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Hayo. Lalu kemudian ketika belum sanggup menanggungnya itu ternyata adalah berleha-leha karena sudah dimerdekakan dari hukum Tuhan. Itu yang Anda anggap Yesus mengatakan ada yang hukum yang berat. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Menebus dosamu semuanya sehingga kamu tidak lagi diperhamba oleh hukum Tuhan. Ini apa-apaan ini, Saudara Herdi? Ya, jadi ketika Anda mengatakan hukum Torah, sahabat dan seterusnya, kami punya hukum sendiri. Hukum Torah itu untuk Bani Israel. Yang masalah ini kalian. Hukum hari Minggu itu dari mana asalnya? Kalau Jumat ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau hari Minggu ibadah di gereja, mana hukumnya? Ada nggak? Nggak ada. Hukum Torah hari Sabat untuk Bani Israel, hari Jumat untuk Bani Ismail. Untuk Kristen, hari Minggu. Ya, Sunday, hari matahari. Paham? Jadi kalau Anda berbicara mengenai hukum, dudukkan dulu perkara ajaran Yesus dengan ajaran agamamu. Habis, karena kenapa? Cakar-cakaran gitu loh, silakan. Oke. Aku mau interupsi.
Iya, Interupsi sebentar, Bang ya, Malik. silakan. Gue cuma mau interupsi. Si Juma bilang Islam ajaran Ismail, kata Ustadz, diajarin Ustadz ya. Soalnya si Allah sih nggak pernah ngomong. Jadi kalau nipu yang pintar dikit Jum. Ismail siapa yang ngomong? Gak usah nangis, gak usah nangis bang, gak usah nangis bang, gak usah nangis bang. Kristen aja itu bukan ajaran Yesus. Ngapain anda sibuk dengan Ismail dengan Islam? Lu ada Yesus itu ngajarin ajaran Islam lo bang Sony. Yesus itu ngajarin Islam lo. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Itu Islam. Oke? Islam dalam bahasa Ibrani itu salam. Oke? Ismail ajarannya mana? Quran mulai lagi. Saya Herdi siapa? Nangis. Kabur aja. Nangis. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak kenal gereja. Yesus tidak kenal perjanjian baru. Yesus tidak kenal Paulus. Nangis. Berhenti dulu. Oke, diam dulu. Oke, Bang Herdi. Kabur ya? Bro Herdi udah siap belum? Kabur Jum. Jawab. Oke. Ya. Jadi Udah kabur aja kalau mau kabur bang. Silakan. Oke, jadi Suma tadi mengatakan Yesus itu tidak punya bapak loh. Kan banyak sekali Yesus mengakui, ya aku menghormati bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Barang siapa yang menghormati juga menghormati bapakku. Ya, jadi sebentar, jangan dulu dipotong. Jadi Suma, benar katamu, hukum Taurat itu memang dinyatakan buat Israel. Dan hanya Israel. Tuhan tidak pernah menyatakan hukum-hukumnya, ketetapannya kepada bangsa lain. Jadi hanya Israel yang mengetahui itu memang. Jadi kalau ada bangsa yang di luar Israel yang katanya mengetahui mengetahui hukum Tuhan, ketetapan, hanya Israel yang memahami, hanya Israel, tidak ada bangsa lain. Lalu dalam hal ini kan Arab itu dapat inspirasi dari mana? Ya, orang Arab itu ya dapat inspirasi dari mana mengatakan bahwa mereka itu punya hukum dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan semesta alam hanya ya di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Lalu datang orang Arab yang petantang-petenteng mengatakan kami juga punya hukum dari Tuhan. Tuhan tidak menyatakan keagungannya seperti itu. Tuhan sudah memeteraikan kepada Abraham lewat anakmu Ishak, ya. Dan Tuhan menyatakan dari Abraham lah seluruh bumi itu mendapat berkat. Nah, itu juga dinubuatkan kepada Yakub. Dari Yakub lah seluruh bumi mendapat berkat. Nah, ketika Yakub itu dinubuatkan sampai penggenapannya kepada Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda, bukan Arab. Lalu di sini ada Arab yang mengatakan mengerti dan mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang mana? Itu yang mau kita bahas. Makanya kita masuk ke dalam Taurat. Secara pengertian saja arti dan makna dari Taurat kagak tahu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau membahas isinya, lebih parah lagi. Kagak masuk. Jadi kawanku semua di sini hanya bisa bicara panjang lebar, tapi tidak mengerti apa yang dibahas. Itu sulit kawan. Jadi saya harap sih kamu mengerti kekristenan mengapa harus mengimani Kristus. Kekristenan itu akarnya karena Kristus itu menjamin keselamatan. Soal hukum-hukum itu sudah dimeteraikan di dalam Dia karena Dialah yang melakukannya. Nah, ketika dia sudah bisa melakukan hukum itu 100%, siapa saja orang yang tunduk kepada dia, tunduk kepada orang yang bisa melakukan Taurat, habis. Aduh, sedikit waktunya. Oke, baik. Jadi saudara Herdi sudah mengakui bahwa Yesus itu punya ayah, gitu ya. Berarti sudah jelas Yesus itu bukan Tuhan. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya saudara. Kalau Anda mengatakan, oh salah, berarti Tuhan Anda berkembang biak. Kan gitu ya. Camkan itu.
jilat itu perkataan Anda kalau Anda tidak senang dengan perkataan itu. Lalu kemudian saudara mengatakan Arab punya hukum dari Allah. Ya itu adalah intrik dari agama kami. Kami punya Allah, kami punya Tuhan, kami punya syariat, kami punya hukum, kami punya nabi, kami punya kitab suci. Gak ada yang bisa mengganggu itu. Lah Anda Kristen, kitab sucinya piye? Siapa yang ngajarin? Lo Yesus aja nggak kenal kitab suci Anda. Tuhannya, anak Maria, itu ajaran sopo iki? Kamu sibuk dengan Islam, kamu lupa agama Kristen itu dari mana? Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan itu. Kitab sucinya pun Yesus tidak pernah menyebutnya dengan kitab Paulus. Rasulnya dia nggak pernah katakan namanya Paulus. Lalu kemudian Anda ingin menutup semua celah kebocoran yang ada di agama Anda dengan membahas-bahas Islam. Islam sudah final. Islam ya Islam, independen dia. Syariatnya lengkap, akidahnya lengkap, nabinya lengkap, rasulnya lengkap, Tuhannya lengkap, malaikatnya lengkap, ibadahnya lengkap. Apapun dalam Islam itu lengkap tanpa mengambil dari agama lain dan mengatakan kitabnya orang adalah perjanjian lama, lalu Al-Quran dikatakan sebagai perjanjian baru. Kagak seperti kitab lo. Ngatain kitabnya agama lain perjanjian lama, ngatain kitabnya orang adalah kitab bayangan, hukum bayangan, demi untuk menjajakan kitab baru yang namanya perjanjian baru itu. Tapi tidak dikenal oleh Yesus, kan apes. Sementara di dalam kitab yang Anda pegang sekarang, perjanjian lama, Kejadian 49 nomor lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa. Loh, kemana dia? Loh, kemana? Aduh, kenapa dia? 30 detik lagi. Aduh, kayaknya dilempar sama moderator ini. Jangan di-kick dong itu. Jangan di-kick. Bukan aku ya, itu kayaknya dilempar sama moderator itu. Coba lihat. Dilempar moderator apa di Benit? Nggak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, saya kok di-kick tadi itu ya kan? Di-kick dan diblokir. Kan memalukan. Saya udah masuk belum kan? Ya, jadi teman-teman lucu ya. Saya dibilang nggak menjawab. Kejang-kejang mereka. Ya, jadi ini akun lain. Oke, ya mudah-mudahan saya dinaikkan ya teman-teman. Ini akun lain saya gunakan karena akun saya tadi diblokir. Stres banyak yang kepanasan. Oke, saya naik lagi. Oke teman-teman, jangan di-kick lah saya. Ada nggak? Iya, nggak ada, dan dia nggak mau nggak mengcounter atau menjawab statement dari Bro Malik kan, maka aku di pertengahan tadi potong dia, ngingetin dia kalau dia nggak menjawab berarti pernyataan Bro Malik itu benar, mengiyakan dia dong. Orang dilanggar semua. Aing ini moderator di sini juga Aing. Enggak. Yang ini belum. Oh. Coba Nathan. Oh itu rumahnya. Kenapa bro? Kelempar. Oke teman-teman, jangan Apa yang terjadi? Kenapa bro? Kenapa cuma? Ya, nggak usah diblokir, nggak usah di-kick. Oh, Itu nggak bagus. moderator yang apa itu? Enggak. Ya, jadi saya lanjutkan tadi ya. Saya lanjutkan temanya ya. Anda menuduh siapa Arab, siapa 28 detik Islam lagi, dan bro. seterusnya. Iya. Yang pasti. Sabar Kasih Jom, genap, sabar Jom. kasih 1 menit aja. Tunggu, hitung waktunya, kasih Iya. waktu lu lagi atur waktu, lu sabar.
biar 1 menit. 28 nggak cukup dia. Ya oke, lanjut. Nanti Suruh dia nipu, biar nipunya enak lebih lama. Yang nipu itu yang mengaku Yesus itu Tuhan. Bro, cuma Itu nipu itu. jangan ditanggapi, biar Oke. resip lah. Kamu jangan kepanasan, santai aja, Bro. Lanjut. Santai ya. Yesus nggak kenal Kristen, Bro. Ya kita bahas. Kejadian 49 nomor 10 ya. Katanya bawa kuat. Lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke? Dan itu siapa yang kemudian membawa hukum Tuhan yang menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus tidak ada menaklukkan bangsa-bangsa. Dia yang mati dipenggal kemudian. Bangsa mana yang ditaklukkan oleh Paulus? Bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Tidak ada. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak ada, Arab itu nggak ada dan seterusnya, Bung. Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh. Apa yang Anda jajakan sekarang? Hukum mana tuh yang Anda jajakan sekarang? Hukum apa? Hukum yang Anda uraikan itu hukum yang tidak bisa diuraikan kepada bangsa. Mana ada negara yang menggunakan ajaran sihir? Udah Jom, roh Tuhan sama roh sihir gedean mana Jom? Akan takluk bangsa-bangsa. Roh Tuhan sama roh sihir Nah, ini gedean gak ada mana Jom? hubungannya dengan Arab, apalagi Muhammad. Jauh dari kata mungkin, ibarat langit dan bumi. Karena Muhammad bukanlah keturunan dari Yehuda. Oke, itu pertama. Lalu kedua, Muhammad cuma membawa Yesaya 42. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, contoh, ini digenapi oleh Kristus. Hukum Taurat dimeteraikan esensinya dalam 2 hukum, itu penggenapannya. Nah kalau ini diasumsikan kepada Muhammad, contoh, di dalam Taurat jangan bersinah. Ya, lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang mati dalam keadaan bersinah masuk surga, yang penting tidak sirik. Apa itu yang kamu maksudkan? Dimeteraikan. Itu bukan dimeteraikan, itu dibuat lebih parah. Ya, 1 poin aja ya. Nah, lalu tentang apa lagi? Nah, di dalam Ulangan 32 ayat 8 dan 9, coba kita baca ya. Ulangan 32 di pause dulu bro waktunya, biar soalnya saya agak lambat. Udah. Sudah pause. Ulangan nanti aku pause. Nanti semua kalau mau bawa data juga di pause ya, open cam ya. Jelas. Oke, open cam. Nah, Ulangan 32, bentar ya. Cuma harus ini cuma sedikit lagi tobat ini. 8 dan 9. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia Tuhan ya menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub. Ia milik yang ditetapkan baginya. Jadi Israel, Yakub itu ditetapkan Tuhan baginya. Kagak ada Arab bro. Lalu suatu saat Anda mengatakan Anda mau menangis sampai air mata susu, gak akan, karena Alkitab tidak pernah melegitimasi Arab bro. Arab itu di dalam Yeremia 2 ayat 3 itu adalah bangsa persundalan. Contoh, kita buka ya. Yeremia Yeremia 3 ayat 2. Nah, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Jadi orang Arab ini di zaman Yeremia udah terkenal pesina-pesina. Kejahatannya itu udah terkenal. Tuhan tidak pernah melegitimasi Arab sebagai penggenapan janjinya. Kagak ada.
Kan Tuhan tadi sudah bahasa bahwa hanya Israel, ketetapannya dan hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Segala bangsa ini termasuk Arab. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa karena hanya Israel. Dan hukum-hukum Tuhan tidak mereka kenal. Segala bangsa selain Israel tidak dikenal. Lalu kalau Anda menyatakan Muhammad itu nabi, rasul, ya, legitimasinya dari mana? Sedangkan Tuhan hanya melegitimasi bangsa Israel. Dari mana umat Islam punya halusinasi melegitimasi Muhammad itu adalah nabi dan rasul Tuhan? Apa dasarnya? Apakah mungkin Tuhan itu amnesia? Apakah mungkin Tuhan itu pelintat-pelintut? Tidak mungkin Tuhan pelintat-pelintut. Yang pelintat-pelintut itu orang yang mengklaim tanpa dasar. Itu masih banyak waktunya. 30 detik. 30 detik. Jadi saya tambahkan lagi ya di dalam Amos. Saya harap si Amos ini bisa sampai selesai dibacakan. Amos 3 ayat 1 dan 2. Oke, Amos 3 ayat 1 dan 2. Hanya kamu, ya. Ini dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal. Hanya Israel yang dikenal. Bagaimana mungkin Arab itu katanya mengenal Tuhan, Muhammad mengenal Tuhan? Kagak mungkin, itu Tuhan palsu. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Oke? Jadi hanya Israel. Ngapain ngotot maksa masih Arab itu dikenal oleh Tuhan? Iya mungkin. Lanjut. Oke, 12 detik. Ya udah, saya habisin ya. Ya, silakan. Ya, Bang Zuma, nanti kalau mau buka data, nanti kasih tahu dulu. Jadi aku pause gitu loh ya. Silakan Bang Zuma. Halo. Iya, baik. Oke. Tolong Saudara Herdi bacakan saya dalam original teksnya bangsa Arab yang Anda katakan sebagai bangsa pesundal tadi. Silakan. Oke. Zuma. Yeremia 3 ayat 2. Oke. Jadi udah habis waktunya atau setelah baca ini sambung lagi waktunya? Iya, silakan. Oke. Bentar ya. Yeremia 3 ayat 2. Oke. Yeremia 3. Oke. 3 ayat 2. Oke. Yeremia 3 ayat 1 ayat 2. Oke. Yeremia 3 ayat 2. Oke. Oke, ini original teksnya. Ci enaik al sepayim urei epo lo sugal, ya, sukhabit or derakim, ya, sabat lahem ka arabi. Nah, ini Arabnya, ka arabi. Oke. Udah? Oke. Nah, saya tanya samamu, sakabat itu artinya apa? Apa itu? Sakabat itu artinya apa? Sakabat itu artinya apa? Set, kaf, lamet, hei, taf. Sakabat apa artinya? Sakabat, nggak ada sakabat di sini, bro. Nggak ada sakabat. Jadi gini Herdi ya. Nggak ada Jadi sakabat, gini ya Her. Itu cuman itu terjemahan dalam kurung itu ya Her, supaya kamu paham. Dalam kurung? Bahwasanya ya. Nggak ada dalam. Bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya al, ya, di situ ada kata ayin dan lamet al, lalu kemudian dikatakan jalan, ya, darakem. Kamu telah duduk untuk mereka seperti orang Arab.
Kamu telah duduk seperti orang Arab. Oke, disebut Arab di situ karena di situ adalah terjemahan di luar bahasa Ibrani kemudian diibranikan ke Arabi ya atau ke Arabat. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan pesundal, tunjukkan di ayat itu bahwa orang Arab itu pesundal. Di mana dituliskan dalam original teks? Saya tidak mengatakan begitu. Saya bacakan di. Oh, Anda tadi mengatakan bahwa Arab itu pesundal. Sementara yang biji pelernya pecah, yang bersundal dan bersundal itu adalah Yerusalem. Oh, Bani Israel, Daud bersundal, Hosea bersundal. Oke? Sebentar dulu. Ini mau dijawab nggak nih? Ya, silakan Anda tunjukkan kepada saya bahwa orang Arab itu pesundal. Silakan. Ya, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Original teksnya, Bung. Bung, original teksnya, Bung. Ini sudah diterjemahkan. Oh, saya mau original teksnya. Jangan Anda nangis. Ketika Anda berhadapan dengan saya membawa data, Anda mengatakan Arab itu pesundal, tolong tunjukkan original teksnya. Atau saya bacakan kepada Anda original teksnya. Nampilin data. Ya udah, silakan bacakan. Ya udah, silakan bacakan original teksnya. Oke, saya bacakan kepada Anda ya. Ini ada dua kata di dalam kurung di original teks dalam kitab yang Anda ambil. Ya, di situ dijelaskan bahwa say anayik al safayim urai Evo lo. Nah, ini bahasa Arabnya. Ya apa di dalam kurungnya? Sugaut. Itu tidak ada terjemahannya. Open cam dong. Itu tidak ada terjemahannya. Sugaut. Open Ya, cam oke. lah. Takutnya dari Lalu kemudian dikatakan di dalam kata sin, kaf, lamet dan taf di situ sukabat, itu dalam kurung, Bung. Itu dalam kurung. Habis waktunya Ya. Apakah kamu Aduh. Loh. Saya baru beberapa menit kok pada nangismu masih. Ini waktunya. Lalu dikatakan itu sama-sama open cam nih. Ini baru data nih. kamu yang punya kitab, kamu yang punya kepentingan, kamu yang ngambil kitabnya agama lain. Dari kamu tuh di situ dikatakan darakim ya batlahem ka arabi hamid barwat tahanifi ares bismillah tasik, lalu kemudian dikatakan ubara atek. Mana kata pesundalnya, Her? Waktunya udah habis, bro. Mana kata pesundalnya? Waktunya udah habis, bro. Nggak bisa. Kasihan agama Kristen. Kameranya rusak. Kasihan agama Kristen kalau debatersnya kayak begini. Open cam lah. Kalau mau buka data open cam. Udah. Gak perlu, Bang. Kamu yang punya kitab. Kalau kamu baca original teks kitabmu, masa saya yang muslim lebih paham daripada Anda? Itu sudah ada. Kasihan. Tuh, udah dibukain. Bukan gua dong. Nah, itu kan tinggal aku baca tuh. Itu kan tinggal aku baca. Ngapain saya harus loh? Anda cocokkan dengan bacaan saya. Kurungnya kagak ada. Kata sugdal diterjemahkan dalam kurung dengan laki-laki. Dengan laki-laki. Bang Zuma, Bro Zuma. Memalukan. Kalau open cam mah bisa aja kalau timbang kecap mah. Mana cobanya? Mana? Anda open cam, tunjukkan ke saya kata sundalnya itu mana. Sebelum saya tunjukkan biji pelernya seperti keledai biji pesundal Israel. Buah dadamu di jama-jama itu Bani Israel. Chaos kayak gini gitu loh. Aduh, kok panik biasa. Kalau udah panik begini biasa. Kok panik, Bung? Saya minta kepada Herdi tuduhannya bahwa Arab itu pesundal. Open cam lah. Tunjukin datanya gitu loh. Aduh, pusing. Sulit sekali sih. Matikan suaranya. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, inilah pentingnya kita belajar ya. Dikiranya mungkin kita umat Islam itu mudah dimodoh-modohin gitu ya. Insya Allah ya, selama kita masih ada, kita akan mengkanter semua tuduhan yang kemudian mereka sampaikan kepada kita umat Islam. Saya di kick ini udah berapa kali, saya udah bosan ngemis-ngemis naik lagi ke atas.
Yang penting saya udah nyatakan kebenaran itu bahwasanya tidak ada di dalam original teksnya dikatakan Arab itu pesundal. Coba kita lihat ya teman-teman. Di dalam bukan original teks, bukan. Sebenarnya bukan original teks. Kenapa? Karena kitab yang mereka katakan Torah itu sudah tidak bisa ditemukan. Tetapi dari perspektif bahasa-bahasa yang ada, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sehingga di situ dikatakan say, ya, say di situ terdiri dari huruf sin, alef dan yo. Ya, ada huruf yod, jadi di situ dibaca say, artinya mengangkat. Lalu kemudian enayik, ada huruf enayik di situ, ada huruf ayin, kemudian ada huruf nun dan juga ada huruf fa ya sebenarnya ya, huruf ka sofit ya, merujuk kepada anayik itu matamu. Lalu kemudian al di situ terdiri dari huruf ayin ya, huruf ayin. Kalau kita di dalam bahasa Arab itu hijaiyah itu ain ya, di situ ayin dengan lamet artinya ke. Lalu kemudian dikatakan sefayim. Sefayim itu artinya ketinggian yang sunyi. Sefayim terdiri dari huruf sin, fe, yod dan juga mim sofit. Lalu kemudian urai itu maksudnya dilihat atau melihat ya. Dilihat atau melihat terdiri dari huruf huruf fa, huruf faf tapi dengan tanda baca u ya, nikutnya u. Lalu kemudian huruf res dan alif dengan yod. Urai artinya itu, urai artinya dan dilihat. Di situ tidak kita temukan bahwasanya bangsa Arab itu adalah bangsa pesundal. Gak ada. Adapun perkataan yang mengatakan sukabet dari huruf sin, kaf, lamet, bet dengan taf, itu tidak ada kata pesundal. Cuman dikatakan, apakah kamu pernah berbaring? Sukabet. Apakah engkau pernah berbaring? Ya itu juga berbaring itu kan artinya beristirahat, terlentang, atau meluruskan kaki, meluruskan badan. Nggak ada kata pesundalnya. Sukabet, apakah kamu pernah berbaring? Lalu kemudian oleh derakim, jalan. Ya, apakah kamu pernah berbaring oleh jalan? Lalu yosabeta atau yasabat atau yasabt. Ya, apakah kamu pernah berbaring oleh jalan? Kamu telah duduk lahem untuk mereka ka'arabe artinya seperti orang Arab. Apakah kamu pernah duduk untuk mereka seperti orang Arab? Terus dikatakan bamidber di hutan ya. Bamidber itu di hutan belantara atau hutan belukar gitu ya. Hutan belantara lah ya. Lalu dikatakan watahanifi, dan Anda telah tercemar eres, tanah atau bumi. Anda tercemar oleh tanah atau bumi. Lalu dikatakan bisnutayik, dengan pelacur Anda dan kejahatanmu. Nah, tidak ada kaitannya dengan bangsa Arab itu dengan pelacur yang tadi. Justru yang dikatakan mereka yang bersama dengan pelacur dan bersama dengan kejahatanmu. Bisnutayik di situ terdiri dari huruf bet, kemudian sayin, kemudian nun, kemudian faf, kemudian taf, kemudian yod, kemudian fa sofit. Bisnutayik ya, kap sofit, sorry. Bisnutayik artinya tanah dengan pelacur Anda, kamu dengan pelacur kamu. Dan dikatakan lagi di kata terakhir, dua kata terakhir, fat, bet, res, kemudian ayin, kemudian taf dengan huruf kap sofit. Ubara atek, dan kejahatanmu. Jadi sama sekali tidak ada tuduhan bahwasanya bangsa Arab itu bangsa pesundal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ya. Nah, inilah hebatnya si Herdi ini ya, teman-teman sekalian. Ya, dia betul-betul penyesat yang sangat luar biasa ya. Dikiranya kemudian kita itu orang Islam itu
Oh, nggak ada yang bisa sedikit. Saya nggak bisa bahasa Ibrani, jujur. Saya belum bisa bercakap bahasa Ibrani. Tapi paling tidak saya bisa membaca bahasa Ibrani. Saya bisa sedikit mengartikan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena saya masih proses belajar. Tapi paling tidak saya belajar, saya bisa baca dibandingkan mereka. Kan gitu. Nah itu dia. Jadi teman-teman sekalian, kita 2 kali sudah di-kick ya, pernyataan-pernyataan yang kemudian diurai oleh saudara Herdi dan teman-temannya. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian mempertontonkan dalam kitabnya ada kata santa. Santa itu artinya bersundal. Siapa yang bersundal? Coba kita lihat dalam Kejadian 38 nomor 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal lizunim. Ya, lizunim. Saya jadi ngeri kalau membahas ini ya. Di situ dikatakan, aduh, luar biasa lah. Bahkan dikatakan di dalamnya bahwasanya Tamar kalateka menantumu figam khine hara mengandung anak liznonim dari persundalannya Peomer, dan ia berkata, Yehuda hotsi uha, bawalah dia Petirasep Petisaref, dan dia akan dibakar. Sundal persundalan Tamar. Jadi ya kita jangan ini ya, jangan memperdalam kata-kata seperti ini. Jadi kalau dikatakan kata-kata sundal bagi orang-orang Yahudi dalam kitabnya mereka itu parah. Belum lagi, inilah anakku, anak gadisku, dan juga menantuku, ambillah perkosalah dia sesuka hatimu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup materi pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Kiranya Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Tapi yang jelas pasti dengan pembahasan ini saya harus rela dibenci, harus rela kemudian dimaki, harus rela kemudian untuk dicaci, dihujat, dijauhi oleh teman-teman, khususnya orang-orang Kristen. Saya akan semakin dijauhi ya. Saya semakin tidak akan dinaikkan di komal mereka dengan tema-tema seperti ini. Dengan cara saya berdialog dengan seperti ini. Tapi mau kayak mana lagi gitu ya. Kita harus menyelamatkan umat. Tadi kita melihat ada seorang yang mengaku memiliki umat, mengaku Islam, terus kemudian menghujat umat Islam, menghina umat Islam, kemudian menjilat ya teman dialognya dengan apa ya, mencaci maki gitu, mencaci maki ya atau jangan-jangan nyamar gitu ya. Karena di Islam awam pun itu tidak pernah mengatakan bahwasanya saya punya umatku itu begini. Saya aja yang punya jamaah, teman-teman. Kalau mau dipikir ya teman-teman, saya itu salah satu pemimpin. Ini bukan mau membanggakan diri, nggak ada yang patut dibanggakan. Saya memimpin satu perusahaan yang dipercayakan untuk mengurus Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian yayasan saya pegang ada berapa yayasan. Saya tidak pernah merasa mereka itu dengan bahasa sehari-hari saya dengan mengatakan bahwa umatku, nggak pernah. Tapi ini ada orang yang kemudian mengaku Islam, maafkan umatku katanya. Maafkan umatku. Loh, dia nabi apa rasul gitu. Jadi ya wajarlah kemudian ketika saya terpanggil untuk hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan sedikit terapi ya kepada saudara siapa tadi itu, saya katakan tunggu aja Anda dibaptis dengan pola Anda yang, kalau Anda Islam sangat-sangat awam, kemudian kalau Anda itu nyamar ya justru akan membuktikan siapa sebenarnya ajaran yang senantiasa mengajarkan kebusukan, kebulsikan, kebohongan, khurafat ya, dan juga ajaran-ajaran yang sifatnya mewakili ajaran setan yang mengajarkan manusia untuk jauh dari Allah. Lalu kemudian datang Herdi membahas tentang hukum Torah digambarkan kepada umat Islam. Mereka sampai kapan harus menutup diri bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk mereka. Lalu ketika dikatakan kebenaran itu dari Israel, lah berarti kami harus mendengarkan orang Israel. Berarti kita umat Islam harus mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan Kristen yang datang dari Belanda, yang datang dari Portugis, yang datang dari
Barat. Kita harus mendengarkan dari Yerusalem, berarti kita dengarkan dari orang Yahudi kan, kebenaran dari Yahudi. Ya udah, kami dengarkan Yahudi. Apa kata Yahudi tentang Tuhan, pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk menurut Yahudi. Ya dengarkan itu. Apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus sendiri? Dia adalah nabi. Ya dengarkan, karena kebenaran itu menurut dia dari Yahudi, maka kita harus mendengarkan dari Yahudi. Jangan kita dengarkan dari Herdi. Herdi itu bukan Yahudi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya kemudian untuk tampil di tengah-tengah antum semua. Kiranya apa yang kita lakukan ini ya membawa kebaikan kepada agama kita khususnya, dan kita sebagai anak bangsa juga jangan mudah terpancing ya. Cukuplah dialog agama ini menjadikan kita memahami dan mengukur ya, menakar sejauh mana kebenaran agama kita. Kita berdialog bukan untuk menjadikan bahan untuk terjadinya satu insiden yang merugikan kita sebagai anak bangsa, untuk mencederai bangsa kita, bukan. Tetapi dialog ini dibangun supaya orang-orang yang menggunakan akal itu bisa menerima kesempatan untuk mendapatkan hidayah, dan teman-teman yang goyang imannya dikarenakan serangan-serangan dari seberang itu bisa kuat kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkokoh akidah Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, kiranya saya dapat menerima kebencian dan keresahan teman-teman Kristen ketika saya hadir di komal-komal mereka sebagai dampak daripada upaya saya untuk mengkantar setiap kebohongan yang mereka bawa. Iya memang betul. Mereka ngakui kok bahwa saya dibenci, saya dijauhi, saya tidak mau dinaikkan, banyak yang anti terhadap semua. Gak apa-apa. Ya, minimal kalau misalnya mereka tidak mau menaikkan saya, ya minimal umat Islam yang mendengarkan dialog saya atau debat-debat saya dengan mereka, umat Islam itu paling tidak ya 50% dari yang mendengarkan itu mengatakan saya tidak salah gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah hari Ahad depan tanggal 25 itu kita akan memperingati hari mu'alaf sedunia. Dan tadi kita sudah rapatkan kegiatannya itu diadakan di sekolah daripada MMCI, Sekolah Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dan beberapa yayasan mu'alaf yang bergerak di bidang mu'alaf juga akan melakukan di tempat mereka masing-masing supaya euforia daripada peringatan ini itu bisa tersampaikan kemanapun, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kita cadangkan internal kita Islam sebagai hari mu'alaf sedunia. Karena itulah teman-teman yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan ini berupa sumbangsi, infak, sedekah agar acara kita meriah, karena di situ kita akan memberikan hadiah kepada mu'alaf kita yang ada hadir pada hari itu. Nantinya kita akan berikan cenderamata kepada mereka. Kita memberikan permainan-permainan yang hadiahnya nanti buat mereka meskipun kecil, tapi membuat mereka itu senang, merasa diperhatikan, merasa ada yang peduli dengan dia. Oleh karena itulah saya mengajak teman-teman yang ingin berinfak dan bersedekah untuk acara tanggal 25 Desember ini, silakan Anda sampaikan infak sedekahnya ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia dengan memberikan kode 7 ya. Kalau kemarin masjid itu triple 9. Kalau ini acara kegiatan mu'alaf sedunia, Anda cukup sampaikan di ekor angka yang Anda infakkan itu angka 777. Jadi kalau misalnya 1 miliar berarti 100000000 di belakangnya gitu. Nah itulah ya, demi untuk supaya teman-teman mu'alaf kita ini kita rangkul semuanya, kita berikan infak sedekah pada hari itu, kita berikan santunan kepada mereka. Ya ini ada teman-teman yang bertanya sedekahnya dikirim kemana. Ini ada Bank BTN Jenderal 04013000171773. Nanti kode angka nominal yang Anda
transfer itu ditambah angka 7 di belakangnya supaya bendahara tahu, oh ternyata kalau 777 itu peruntukan acara mualaf sedunia. Ya, kode 200 itu kode bank. Jadi kalau misalnya dari transfer Bank Mandiri ke BTN, kode banknya itu 200. Tapi kalau dari BTN nggak pakai kode, atau di mobile banking juga nggak ada kode-kodean gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau Anda ingin acara, kita akan live-kan acaranya, kita akan live-kan ya, kita akan acara mualaf sedunia. Kebetulan saya juga adalah salah satu pemateri, nantinya materi yang saya dipilihkan oleh teman-teman penyelenggara itu adalah kenapa harus Islam, kenapa saya harus memilih Islam berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible. Itu tema yang disajikan kepada saya nantinya. Mudah-mudahan pada hari itu teman-teman tidak ada kegiatan sehingga bisa nyimak live-nya secara langsung. Iya, insyaallah. Karena acaranya di sekolah Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya, nanti kita upayakan, kita live-kan dan kita akan melakukan beberapa sesi wawancara dengan mualaf-mualaf yang ada, kesaksian mereka, kenapa mereka mualaf dan seterusnya, kenapa mereka meninggalkan agama mereka sebelumnya, dan itu ada kesaksian seperti itu. Kiranya dukungan ini kami harapkan dari teman-teman netizen, berapapun itu tentu berharga sekali, karena kita akan, ya seperti yang saya gambarkan tadi, tanggal 25 Desember Ahad depan kita akan melakukan kegiatan peringatan Hari Mualaf Sedunia. Ya, tentu kita mengharapkan dukungan dari teman-teman semua. Hari Ahad. Ya, tanggal 25 Desember hari Ahad depan kita akan mengadakan acara itu mulai dari jam 10 ya pagi sampai selesai. Oke. Saya kira sudah cukup ya teman-teman pemberitaannya. Ya, teman-teman yang belum dikasih kunci biru, mohon admin nanti disegerakan untuk kasih kunci biru. Karena dengan adanya kunci biru, teman-teman itu dimudahkan hatinya, rezekinya kemudian untuk bersama-sama kita senantiasa mengiringi dakwah ini menuju kepada kebahagiaan dan terarahnya teman-teman di luar sana untuk mendapatkan hidayah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.